Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kajian online KKN MID-DR 13 kelompok 4. Hari ini kita akan mengadakan pengajian online yang mana tema kajian kali ini adalah kajian kitab Ta'lim Al-Muta'alim dengan judul Barokah Ilmune Tentram Uripe, yang diharapkan kajian ini akan memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Selanjutnya akan memberikan ketentraman dalam hidup kita semua. Nah, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang pertama kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengenalan kelompok, yang di sini akan saya sampaikan bahwasanya kelompok 4 dari KKN MITDR ke-13 ini mengangkat tema tentang implementasi Unity of Science dalam pengabdian masyarakat demi terciptanya kualitas SDM yang unggul. Nah, selaras dengan tema di atas, maka kami mengadakan kajian online tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Selanjutnya, ada sambutan dari koordinator desa kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Muhammad Labib. Kepada Bapak Muhammad Labib selaku Kordes, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Cek sound terlebih dahulu ya, suara saya bisa kedengaran ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya serta spirit kita hingga kita bisa tergerak hati kita mengikuti kajian online ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dia melahir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja saya selaku koordinator ya di kelompok 4 KKN MID-DR yang ke-13. Jadi pada pengajian online kali ini yaitu merupakan proker utama kami dan mengangkat tema kitab kuning ya. Dan dua kalimat paling penting di sambutan ini, yang pertama adalah ucapan terima kasih. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Aziz yang telah berkenan mengisi pengajian online kami. Kemudian para partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan meramaikan agenda yang kami sediakan. Dan yang kedua, permohonan minta maaf kepada seluruh peserta ataupun pemateri bahwa dalam menyiapkan ataupun memfasilitasi dalam kajian online ini masih banyak kekurangannya. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sebaiknya dan memberikan kita bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Desa Muhammad Labib. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyinggung sedikit tentang kitab Ta'limul Muta'alim, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Zarnuji, dan yang melatar belakangi karangan itu adalah dikarenakan kebanyakan dari pemuda-pemuda sekarang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh akan tetapi tidak mendapatkan buah dan hasil yang maksimal. Nah, maka pengajian ini diselenggarakan untuk membahas tentang apa saja cara-cara dalam menuntut ilmu dan apa saja hal-hal yang perlu kita hindari dan kita lakukan agar nantinya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengumumkan tentang tata tertib dalam pengajian online kali ini. Yang pertama yaitu diwajibkan bagi seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera ketika pengajian sedang berlangsung. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk segera mengaktifkan kamera.
Sekali lagi, bagi yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk segera mengaktifkan kamera. Baik, selanjutnya yaitu dilarang menyalakan voice ketika pemateri sedang menyampaikan kajian tentang kitab Ta'lim Al-Muta'alim, kecuali apabila terdapat sebuah pertanyaan atau aksi reaksi dalam obrolan dari pemateri itu sendiri. Nah, selanjutnya diharapkan bagi setiap peserta kajian online untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam kajian tersebut, dan yang terakhir adalah tidak diperkenankan keluar dari Zoom kecuali kendala sinyal dan keadaan yang sangat mendesak. Nah, baik itu tadi tata aturan dari kajian online pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu kajian kitab kuning Ta'lim Al-Muta'alim oleh Bapak Syarif Aziz, SH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini berarti kalau salam saya sudah dijawab dengan lantang, insya Allah suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulwi wal hikam. Amma ba'd. Yang kami hormati, maaf ini saya belum kenal semuanya. Ordes ya, Mas Muhammad Labib sebagai koordinator desa dari KKN MT ya. Ini ya Mas, KKN Mandiri UIN Wali Songo Semarang beserta seluruh anggota regunya kelompok 40 ya, kelompok 4, dan para hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena ini mungkin awal kita berjumpa ya. Sore ini merupakan muwajahah yang pertama, awalul muwajahah, yang mungkin memberikan mohon maaf karena saya tadi agak terlambat ya, karena ada beberapa acara yang belum terselesaikan. Jadi ini nyela. Kalau di ilmu nahu ini jumlah mu'tar itu saya itu lagi nyela. Ini menyela. Karena awalnya saya di BA katanya jam 4 jadwalnya. Ternyata maju setengah jam. Ya enggak apa-apa. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman, sahabat-sahabati peserta kajian online Ta'limul Muta'alim Thoriqut Ta'alluq, Thoriqut Ta'alluq, karya Syekh Azhar Nuji, lebih terkenal dengan Syekh Azhar Nuji. Sebetulnya namanya Ibrahim, nama aslinya Ibrahim Burhanuddin, julukannya atau lakopnya Burhanuddin, atau ada yang mengatakan Burhanul Islam. Burhan itu dalil yang nyata. Sudah. Yang pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sore ini kita bisa bertatap muka
meskipun daring ya, dalam jaringan. Kita hanya bisa bertatap muka karena memang masih pandemi ya. KKN pun juga dilaksanakan dengan mungkin prokes yang ketat, pemerintah ketat, tapi alhamdulillah sore ini kelompoknya Mas Gilang, mohon maaf saya hanya menyebutkan Mas Gilang karena yang kenal cuma Mas Gilang saja moderatornya, yang dari kemarin WA. Nah, kita bisa mengadakan acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena majlisul ilmi itu majlis yang paling mubarak. Ya. Majlisul ilmi adalah majlis yang paling mubarak, bahkan dibanding dengan ubudiyah. Ubudiyah ibadah-ibadah yang nafilah, ya, bukan yang wajib ya, ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu lebih utama tolakul ilmi. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Bapak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir bertatap muka di lewat Zoom ini mendapatkan prioritas syafaat la yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabati, teman-teman KKN dan peserta Zoom yang berbahagia, sore ini saya diamanahi untuk menyampaikan kitab Ta'limul Muta'alim, tapi nggak jelas sebetulnya ya Mas Gila, cuma suruh ngaji Ta'limul Muta'alim padahal babnya itu banyak sekali, ada 13 bab di kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama itu saya baru download kitabnya, mungkin bisa di share screen mungkin Mas Gila. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadhi. Saya bisa share screen Mas Gila. Iya Pak, sebentar. Kita bareng, artinya ada kejujuran ilmiah. Yang di sini saya yakin mahasiswa semua, saya juga mungkin ilmunya jauh di atas di bawah jenengan. Mas Gilang aja jurusannya bahasa Arab, ya, lebih tahu mungkin. Saya yakin banyak yang lebih tahu. Cuma saya menang umur saja. Ada yang usianya di atas 30 di sini? Kalau ada 31 atau 32, kalau 33 sudah di atas saya. Saya menang tua jadi. Nggak bisa Mas Gilang? Nah, kita baca bareng-bareng saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kecil tulisannya. Saya besarkan dulu. Nah ini. Kitab taklim berisi fusulan, ada beberapa pasal kitab taklim muta'alim sebanyak 13 pasal. Nah, nanti untuk saya insya Allah hanya fokus ke pasal yang kedua saja. Ya, faslun fin niyah fi hali ta'allum. Karena apa? Saya melihat bukan hanya saya sebetulnya ya. Ini mungkin pengalaman pribadi saya cerita. Niat itu kalau menurut saya sangat urgensinya sangat luar biasa terkait amal. Karena niat itu seperti alamat ya, niat itu seperti alamat. Kalau alamatnya salah itu sangat berpotensi untuk salah, sangat berpotensi untuk tersesat ya. Niat itu sebagai, kalau menurut saya seperti alamat, salah niat berpotensi tersesat. Itu menurut saya. Betul disampaikan Mas Gilang, alasan Syekh Ibrahim Azhar tentang kitab ini jadi di muqaddimah, alam ra'aitu katsran minatul ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi yasiluna. Banyak kemudian mahasiswa, santri, pelajar atau siapapun yang merasa ilmu
sudah diguna, mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, mencari pengetahuan, tapi wilayah siluna mereka tidak sampai wasya silu, tidak sampai bisa buahnya, kalau tidak bisa dimanfaatkan buahnya, tidak bisa dinikmati buahnya. Jadi fenomena, mohon maaf, ilmu yang kurang bermanfaat ya, qillatul barokah, sedikit manfaat itu tidak hanya terjadi sekarang, jauh sebelum haji sudah merasakan itu banyak sekali. Kemudian tidak hanya santri ya, mahasiswa terlebih lagi yang kemudian kuliah mangkat esok di sore, kalian itu ya kombuh gak ngerti ya. Kelas mohon maaf, ini saya bercerita diri saya sendiri ya, pemakalahnya juga download, sama-sama download, tapi kalau padu memang menangan, seperti itu. Makanya kemudian di kelompok ini berinisiatif mengkaji ta'lim wala yasiluna wa min manafihi wa tamarihi wa samratihi wa hiya al amal bihi wan nashr. Kalau di dalam taklim, ukuran manfaat dan buah ilmu adalah al-amali, mengamalkan ilmu tersebut. Artinya apa yang kita pelajari kita amalkan, kita praktekkan, wan nashr, dan kita luaskan. Artinya kalau banyak sarjana-sarjana yang mungkin mohon maaf, kayak saya itu dari kampung, kembali ke kampungnya bisa menyebarkan ilmu, atau tetap hidup di kota, tapi setidaknya lingkungannya itu harus berubah sesuai passion kita, ilmu kita apa, jurusan kita apa. Nah, seperti itu, ada motivasi untuk untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmunya, untuk memberikan manfaat kepada sekitar. Al amal bihi wansru yuhromuna, mereka terhalang dari itu semua, dari manfaat-manfaat itu. Lima annahum akhtau tikohu wataraku syara'itah. Ya, karena apa? Karena mereka khotok, mereka luput, mereka thalibul ilmi ini kemudian lupa dan meninggalkan syarat-syarat dan jalan-jalan atau metodologi dalam mencari ilmu, kiat-kiat agar ilmunya manfaat itu ditinggalkan. Wa kullu man ahto'a at-tariqa dhalla, dan setiap orang yang kemudian lupa jalan, salah arah, maka dhalla, sangat berpotensi untuk tersesat. Dan tidak hanya dhalla, tapi dhallu wa adal, sesat dan menyesatkan. Maka dari itu sore ini saya akan mengawali dengan niat ya. Karena pasal yang pertama itu fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi, terkait dengan mahiyah, terkait hakikat, terkait intisari ilmu, saya rasa sudah. Jadi langsung ke pasal berikutnya. Nah, kalau ini sudah biasa ya. Qala Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita langsung ke pasal yang kedua. Nah ini, fasun fin niyati fi halati ta'alum. Pasal terkait ketika kita mencari ilmu, ta'alum itu belajar, kuliah, kita kita belajar, kita nyantri. Tsumma buta lahu minan niyati fi zamanit ta'allumil ilmi. Ya, jadi dari awal kita harus menata niat. An niyatu hiya al aslu fi jamil af'ali liqaulihi alaihi salam innamal a'malu binniyat, hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama kali harus kita tata dengan betul adalah niat. Karena niat adalah al aslu fi jamil af'al. Niat itu pokok, niat itu akar daripada cabang, niat itu pondasi daripada amal, bijamil af'al ya. Dengan hadis
innamal a'malu binniyat. Kalau kita lihat redaksinya, al-a'mal itu bisighatil jam'i, ya, dengan sighat jamak taksir, akmal, mata'af alu jumu'ul qillah. Jadi amal-amal itu dilandasi dengan niat yang bagus. Karena apa? Kalau menyadur pendapat Imam Baihaqi, niat itu sudah masuk ke sepertiga dari ibadah, ya, sepertiga ibadah. Karena kegiatan manusia seluruhnya itu bisa dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu pekerjaan hati, alul qulub, manusia itu punya bagian tubuh yang kemudian sangat rentan, ya, sangat rentan bergoyah, namanya qalb, hati. Pekerjaan manusia terdiri dari 3 yang pertama jauh, makanya ini menemui sepertiga dari begitunya niat, urgensi niat terkait sering ada niatul khairu min mali. Jadi niat seorang hamba itu tinggi rahanya, karena amal yang kita amalin, ya, tentu di amal dunia, ya, soro bisi hati niat banyak. Kemudian kelihatan amal dunia, pekerjaannya bekerja, kemudian belajar, itu kan seolah amal dunia, tapi dalam hitungan ya itu menjadi karena niat yang bagus. Begitupun sebaliknya, banyak amal-amal akhirat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, seperti rukun ibadah, hibah, suka memberi, itu banyak yang kemudian terlihat qiraatul Quran, iktikaf, tapi kemudian tidak, artinya karena niat. Nah, itu niat merupakan sepertiga dari ibadah, dengan alasan bahwa pekerjaan manusia itu seluruhnya terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang tadi yang amalul jawarih, atau pekerjaan yang pekerjaan anggota tubuh. Nah, ini hadisnya. Kam min amalin yutawaru bisurti amalnya sumyasniya amalil akhirnya, amal dunia, kemudian dengan bagusnya niat, dia amal tersebut menjadi amal-amal akhirat. Dan sebaliknya, kam min amalin yutasawwaru bisurati amalil akhirah sumayasiru amalid dunia bisu'in niat. Banyak yang kemudian amal-amal akhirat, tapi kemudian dengan niat yang tidak bagus, niat yang jelek, justru amal tersebut, pekerjaan tersebut menjadi hanya amal dunia semata. Yang bagi ayanwiya al-muta'allimu bi thalabil ilmi ridallah. Nah, ini yang penting. Sebelum sebelum masuk ke sini, ke paragraf yang ketiga, niat dalam menuntut ilmu, sebetulnya kalau di kitab-kitab fikih itu niat urgensinya sangat luar biasa, karena niat menempati tempat yang tinggi, karena niat berfungsi tamyizul ibadah bil ada. Artinya niat, dengan niat bisa dibedakan mana itu ibadah dan mana itu adat atau kebiasaan, mana itu tabiat, ya, perilaku keseharian. Contoh kecil itu maksud niat, ya. Lagi maksud niat adalah tamyizul ibadah wal adah wat tabiat. Membedakan antara ibadah, membedakan antara adat, membedakan antara ibadah dan adat.
membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu dalam fikih niat itu dimaksudkan seperti itu. Contohnya misalkan ketika wudhu itu atrodud tabarrud wal ibadah. Kalau di kitab apa namanya itu antara dan kebiasaan itu wudhu itu antara tabarut ya cuci muka biasa tanpa niat, maka wudhu atau cuci muka akan sekedar menjadi cuci muka, atau mandi wajib. Maaf, mungkin kita sudah sama-sama besar ya, ini yang laki-laki sudah ikhtilam mimpi basah, kemudian yang perempuan juga sudah mengalami fase menstruasi atau haid. Nah, ketika mandi kita itu sekedar mandi ya, cuma mengalirkan sayalanul ma, mengalirkan air ke seluruh tubuh, maka apa bedanya dengan mandi biasa? Makanya maksudnya yang pertama adalah tamyizul ibadah wal adah, untuk membedakan antara kebiasaan, contohnya tadi mandi dengan apa namanya cuma menyiram dengan diniati, maka akan jadi mandi yang bernilai ibadah. Mandi Jumat, mandinya sama, tapi tanpa niat, mandi hari Jumat tersebut nggak punya nilai ibadah. Misalnya laki-laki seperti itu. Atau mandi wajib seperti tadi ya, tanpa niat, maka mandi yang tidak bisa ada bisa hilang. Nah, itu terkait tentang maksudnya. Ada ini sendiri waktunya ada mungkin awal apa ya, kalau Fathul Qorib ada ya niat apa ya namanya qasdul fi'li muqtaronan qasdu syai'in muqtaronan nama sesuatu tapi dengan yang dikerjakan itu niat dalam hati tentunya. Itu dalam fikih itu. Kalau halnya dalam qalb ya, hati kita masing-masing, dan syarat niat tentu sudah kita ketahui semua, yes, Islam dan selain sebagai bagi ayyanwiya al muta'allimu bitolabil ilmi ridallah. Niat yang pertama seorang thalibul ilm, seorang muta'allim atau seorang pelajar, yaitu mentolab ridallah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah, saya sendiri masih kuliah, belum selesai, dan teman-teman mungkin banyak ya yang ada yang sudah selesai, ada yang belum. Mungkin kalau di sini rata-rata belum. Dari awal sini mungkin meskipun mungkin sudah berapa semester ini karena sudah pada KKN ya, sudah semester 7, 8 semester akhir, tidak ada salahnya untuk menata kembali niat, untuk mencari ridho Allah yang pertama ya. Yang pertama saya juga di sini termasuk awalnya ditawari Mas Gilang ya, hanya pengen nasrul ilmi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, barangkali bermanfaat. Semoga bermanfaat. Yang pertama, niat dalam mencari ilmu adalah mencari ridho Allah. Jadi kalau kita belajar, bismillah mangkat ngaji, yang pertama ya harus niati saya mencari ridho Allah Ta'ala. Semata-mata yang mencari ridho Allah, artinya tidak ada niat apapun kecuali mencari ridho Allah, sehingga langkah kaki kita akan selalu diberkahi dan nilai ibadah. Itu yang pertama, akhirah dan lewat daril akhirah, dan itu lagi daril akhir. Yang kedua, sebagaimana orang-orang yang beriman tidak mengharapkan balasan dunia, maka dalam menuntut ilmu juga tidak mengharapkan balasan dunia. Murni menuntut ilmu untuk semata-mata menaati perintah Allah. Jadi saya dengan semua pengen belajar karena apa? Karena menaati perintah Allah, itu saja, tidak lebih. Nah,
agar supaya mendapatkan balasan di akhirat. Niat yang ketiga, wa izalatil jahli an nafsihi. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ya, yang pertama dirinya sendiri, menghilangkan kebodohan. Yang berikutnya, wa ansairil juhal, dan orang-orang sekitar, menghilangkan kebodohan orang-orang sekitar, ya. Wa ihya ad-dini, dan kemudian ada misi juga, karena Islam itu agama yang misionaris, punya misi, beda mungkin dengan Hindu, Buddha. Bentar ya, bentar ya, 5 menit. Oke. Mohon maaf ini ya. Yang berikutnya adalah ihya ad-din. Kita punya misi untuk li'ila'i kalimatillah. Karena kita orang Islam, kita berkewajiban juga untuk memberikan sumbangsih, untuk memberikan sumbangsih ilmu terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar, terhadap keluarga terutama, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita wajib kita wajib menghindarkan keluarga kita dari api neraka. Yang selanjutnya, wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ya, tidak sah zuhud atau takwa seseorang beserta jahil. Ada sedikit makalah man abadallaha bijahlin, barang siapa menyembah Allah, beribadah kepada Allah bijahlin, atas dasar kebodohan, karena ma yabsutu aksaru mimma yaslu. Ya. Setiap orang yang kemudian menyembah Allah, beribadah kepada Allah atas dasar ketidaktahuan atau kebodohan, maka potensinya sangat banyak untuk salah. Potensi salahnya lebih banyak daripada potensi besar benarnya. Makanya kemudian ada syair ini dari Nudin. Nah ini, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutasik. Fasadun kabirun, alimun mutahannikun, orang alim yang mutahannik, orang alim yang sembrono, itu berbahaya, sangat bahaya bagi agamanya. Wa akbaru minhu mutanasik, dan lebih bahaya dari orang alim yang sembrono itu adalah orang bodoh yang kemudian mutanasik. Mutanasik itu memegang teguh, artinya itu beragamanya luar biasa, semangatnya luar biasa, sangat lebih berbahaya timbang orang alim yang rodok-rodok nyeleneh seperti itu. Sensasinya apa namanya? Saya stop saja dulu karena saya sudah dipanggil. Itu beberapa apa namanya niat dalam mencari ilmu, ada tolak mencari ridha Allah, ada izalatul jahli, ada darul akhirah, ada orientasi akhirat, ada juga izalatul jahli tadi ya, menghilangkan kebodohan, ada juga ihya'id-din, ada juga niat untuk betul-betul apa namanya menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kuliah ya, karena tidak semata-mata kuliah itu mencari ilmu. Dari awal kuliah itu tidak semata-mata belajar mencari ilmu atau mengikuti fase kehidupan normal pada umumnya. Koncone kuliah ya meluk kuliah, koncone baru lulus SMA bingung kita kerja tapi kuliah wae lah, duit meneh. Hanya mengikuti fase kehidupan pada normalnya sehingga kuliah ya mulai sekarang diniati yang bagus ya, diniati sebagai ibadah mencari ridha Allah, karena memang thalabul ilmi fardhatun ya, kayak tadi hadis yang disebut thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu tul zaman, seumur hidup, dari mulai apa namanya bayi kandungan sampai liang lahat. Karena hadis Rasul jelas sekali khairun nas anfa'uhum linnas.
Tidak mungkin orang bisa bermanfaat kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya skill. Ya, sekali lagi, tidak mungkin orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain ketika orang tersebut tidak punya skill, tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan untuk menolong orang lain, tidak punya ilmu untuk di-share, dibagikan ke orang lain. Contohnya misalkan tidak mungkin orang itu bisa mengurai kasus hukum kalau orang tersebut tidak mengetahui ilmu hukum. Tidak mungkin orang tersebut bisa mengurai ruwetnya apa namanya perasaan seorang kalau dia bukan sarjana psikologi. Tidak mungkin dia bisa mengurai sengketa tanah acara. Tidak mungkin bisa nolong apa namanya tetangga dianiaya kalau bukan polisi itu juga butuh kuliah untuk menjadi akademi kepolisian, ya semua itu butuh keahlian. Silahkan teman-teman sesuai passion masing-masing, keinginan sesuai apa namanya harapan, cita-citanya, monggo al-jubdu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan tetap berlandaskan niat yang bagus, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu saja titik, tidak usah mencari apa namanya lain-lain. Nanti yang lain-lain insya Allah akan ikut sendiri. Begitu yang dapat kami sampaikan. Langsung saja, saya mohon maaf tidak bisa menunggui, tidak bisa menemani lama sehingga tidak ada sesi tanya jawab. Ini satu arah saja ya, one way. Mohon maaf sekali karena saya juga sudah ditunggu. Mungkin diskusinya bisa dilanjut Mas Gilang. Kapan-kapan insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Entah kapan ya, insya Allah. Kalau Allah mentakdir ketemu, bisa lagi ya, kita disait ta'limul muta'alim. Ada 13 bab, jadi cuma saya baca satu bab, masih ada 12 yang lain. Kapan-kapan. Saya mohon maaf sekali teman-teman sekalian, sahabat-sahabati, kepada peserta KKN terutama dan peserta Zoom. Pada umumnya saya tidak bisa apa namanya membersamai sampai akhir, karena saya akhiri langsung. Mohon maaf kata-kata banyak wal akwal yang kurang berkenan, terutama materi yang kemudian kurang mengena, atau mungkin barangkali kalau biasa kuliah yang ono iku ya, atau ngaji taklim ono bedone karo sinengkono, materinya sangat besar. Maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang dan Ismail. Sobri. Assalamualaikum. Nah, mungkin bisa tenang ya. Mungkin dari kajian ini, mohon maaf karena tidak ada sesi pertanyaan, karena dari pemateri sepertinya ada urusan mendadak yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari kajian Kitab Ta'limut Ta'lim fi Thoriq At-Ta'allum pada bab kedua, yaitu niat dalam mencari ilmu. Niat adalah akar dari pondasi amal, seperti yang dianalogikan dari Bapak Syarif Aziz SH tadi, bahwasanya ketika kita mandi, tidak akan menjadi mandi besar atau mandi yang menghilangkan hadas besar apabila kita tidak menggunakan dan tidak meniatkan dari awal. Nah, selanjutnya diutamakan bagi kita untuk niat dalam mencari ilmu. Yang pertama dan yang paling utama adalah mencari ridho Allah agar ilmunya barokah dan tentram. Yang kedua yaitu murni semata-mata menaati perintah Allah, dan juga untuk akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu baru menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Seperti yang dianalogikan tadi, bahwasanya ketika seseorang yang bodoh
akan tetapi dia beribadah, maka itu akan sangat berbahaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dan bisa saya sampaikan untuk kajian online pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya sangat meminta maaf kepada teman-teman peserta sekalian. Jangan lupa bagi para peserta untuk mengisi daftar hadir di grup kajian online KKN MITDR ke-13 kelompok 4. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.